sekarang yang menjadi permasalahan di pernikahan itu kurang ilmu, Mas Ferry. Di ibarat orang itu mau berlabuh nggak tahu arahnya kemana, nggak persiapan bekalnya itu apa, ya. Wis pokoknya budal ya. Padahal permasalahan rumah tangga itu nggak sekedar di kasur tok ya, urusannya terlalu banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan dari podcast Warkop Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak sekalian dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam podcast yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh narasumber, seorang penyuluh agama Islam. Beliau sehari-hari berdinas atau bertugas di kantor urusan agama Kecamatan Keranggan. Beliau adalah Ustadz Wajih Kifai LCMHI. Assalamualaikum Ustadz Wajih, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat-sehat selalu Mas Ferry. Alhamdulillah Ustadz. Ustadz Wajih, ini saya manggilnya Pak Kiai seharusnya ini. Karena jenengan ini guru saya. Enggak usah gitu, biasa kita. Ustadz Wajih, terkait dengan penyuluh, jenengan sehari-hari kan tugasnya di kantor urusan agama Kecamatan Keranggan. Iya. Jenengan juga aktif di beberapa kegiatan sosial, diantaranya juga ada pembinaan-pembinaan, ada kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Bisa diceritakan kegiatan jenengan di penyuluh Kecamatan Keranggan, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kami diberi kesempatan bisa bersama-sama di sini kita silaturahim. Di acara podcast ini, alhamdulillah semoga acara ini nantinya mendapatkan benar-benar menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin. Alhamdulillah kami bertugas di Kementerian Agama di KUA Kecamatan Keranggan. Selama ini kami sebagai penyuluh agama yang terbanyak khususnya kita ngasuh majelis-majelis taklim di masyarakat, Mas Ferry. Jadi baik binaan umum ataupun binaan khusus ya. Karena memang kami dari penyuluh agama memang harus ada binaan umum dan binaan khusus. Kalau binaan umum ya seperti majelis taklim muslimat atau bapak-bapak majelis taklim yang ada di kampung, dan alhamdulillah kami hampir setiap hari keliling di musola di masjid-masjid, di rumah-rumah ya. Semua kita niatkan ibadah, Mas Ferry. Semoga amal kita semuanya juga nantinya bisa diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ada juga majelis taklim majelis binaan khusus. Ya. Jadi saya juga membina ada satu klub pingpong gitu ya. Tadi tenis meja di Pulau sana. Itu minta setiap hari Selasa malam itu semuanya berkumpul. Anggota klubnya itu kumpul. Banyak ada yang dari di situ, ada yang dari kepolisian juga ada, ya dari instansi semua yang lumpuh kan. Memang itu tim atau klub pingpong seperti tenis meja. Terus juga di lapas dan juga di di Polresta di setiap Kamis dan Jumat itu ada kajian-kajian khusus. Mungkin ini yang kegiatan saya tiap harinya. Luar biasa sekali, Ustaz. Kalau berbicara kemasyarakatan, tentunya pembinaan di masyarakat, penyuluhan atau pembinaan-pembinaan kerohanian yang lain. Sepanjang yang jenengan alami, itu kan mungkin ya ini kalau saya tangkap itu kan banyak hal atau banyak kejadian kan seputar masalah keluarga. Nah, masalah keluarga ini dibilang ringan ya ringan, berat ya berat. Menurut jenengan di Mojokerto ini fenomenanya bagaimana? Gambaran umumnya dulu saat ini. Iya, alhamdulillah. Ini sebetulnya saya juga perlu kita berpikir bersama. Karena memang kita lihat angka perceraian khususnya di Kota Mojokerto ini ya lumayan besar gitu. Dan kalau
saya lihat sering ada komunikasi atau orang yang datang untuk mengadu ya. Kadang saya itu sering dapat titipan di majelis taklim, umpamanya itu yang saya ampu majelis taklim bapak-bapak, itu yang istrinya itu WA ke Ustadz, mohon titip pesan ini ya. Ini tolong disampaikan. Ternyata yang paling banyak itu memang kesulitan untuk berkomunikasi ya. Jadi komunikasi antara suami dan istri ya, itu yang kadang ada orang itu saya lihat orang ini majelis taklim aktif. Ya. Di sosial juga aktif. Ternyata dari keluarganya ini tidak bisa nyambung gitu ya. Jadi istrinya itu merasa keluarga itu dinomorduakan. Nah, ini yang perlu kita semuanya ketahui, dan itu banyak sekali kejadian seperti itu. Artinya ada yang mungkin ya masalah nafkah gitu ya. Dia lebih royal dengan teman-temannya, dengan lingkungannya, tapi dengan keluarga sendiri agak perhitungan. Nah, ini kan nggak pas ya. Nah, sedangkan kita ini tujuan menikah itu kan seperti yang disampaikan di surat Ar-Rum ayat 21 kan, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ya. Litaskunu ini agar kita tenang ya. Ya, kalau dalam keluarga saja tidak bisa membuat satu ketenangan. Nah, ini bagaimana ya? Jadi keluarga itu organisasi terkecil yang harusnya lebih didahulukan, lebih penting, diprioritaskan karena itu di situ nanti ada perkembangan anak-anak kita, anak turun kita. Jangan sampai nanti kita mohon maaf meninggalkan anak turun yang lemah ya. Lemah dari sektor keimanan, sektor ekonomi ya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan ya khafu 'alaihim. Artinya dhi'afan itu lemah ya. Jangan meninggalkan generasi yang lemah ya. Maka saya harapkan semuanya ya, baik sobat Kemenak ataupun masyarakat ya, kita bangun komunikasi yang baik dalam rumah tangga kita. Tentunya dengan istri itu kalau walaupun tidak semua nggak semua permasalahan harus disampaikan kepada istri ya. Saya masih teringat kemarin cerita daripada Nabi Ibrahim ya, ketika ada perintah ujian untuk menyembelih anaknya, itu siapa yang diajak dialog? Yang diajak dialog adalah putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam ya. Ya abatif al, jawabannya luar biasa. Ketika Nabi Ibrahim ini arafil manami anni adbahuka fandur madza tara ya, maka Nabi Ismail dengan penuh ketenangan karena didikan dari keluarga yang komunikasi baik ya, dengan jawaban yang luar biasa, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, itu kan ya artinya dalam keluarga semuanya juga kita mendahulukan Allah ya, kecintaan kita kepada seperti itu. Jadi maka dari itu komunikasi ini penting ya. Tapi sekali lagi kita garis bawahi, tidak semuanya harus seperti disampaikan. Di cerita tadi itu kan ibunya kan tidak dijak nggak dijak rundingan itu karena apa? Karena jelas lah kalau umpamanya seorang ibu diajak untuk bagaimana kalau anakmu ini sembelih oleh jangan lah ya. Maka dari itu ya kita lihat kemaslahatannya. Jadi apa yang perlu kita sampaikan. Yang penting dalam keluarga itu ada komunikasi. Yang baik. Nggih Ustaz. Terkait komunikasi, kita menyadari bahwa hari ini komunikasi itu sebenarnya kita hari ini pegang alat komunikasi, komunikasi HP semua pegang. Tapi untuk berkomunikasinya ini kan sulit nggih. Nggak tahu entah karena perbedaan pemikiran, perbedaan mungkin yang dihadapi berbeda, bapaknya di kantor A, ibunya di kantor B, anaknya di sekolah, jadi nggak nyambung. Kira-kira bagaimana kiat-kiat atau tips-tips untuk menyambung komunikasi atau menghangatkan kembali komunikasi di keluarga, Ustaz? Iya, jadi mohon maaf, komunikasi ini ada memang visual ya, dengan ada yang memang
dengan hati. Hati lah ini. Nah, dengan hati. Dari ada alaqah batiniah ya. Jadi ketika kita keluar dari rumah, kita juga dalam batin kita, apakah anak saya ini sudah tercukupi kebutuhannya, apakah istri saya sudah bisa belanja dan lain sebagainya. Itu kan juga termasuk alaqah batiniah. Artinya kita tidak hanya sekedar memikirkan apa yang menjadi komunikasi secara jasmani secara tapi rohani kita juga harus. Contoh, kita jangan lupa selalu mendoakan anak istri ya. Begitu juga istri selalu mendoakan suami ketika mau berangkat kerja atau apa, itu juga komunikasi itu juga penting. Jadi jangan hanya sekedar apa ya, kita juga sambungkan hubungan kita, hablum minallah juga hablum minan nas. Jadi itu penting. Maka dari itu nggak cukup kalau hanya hanya komunikasi lewat lisan, tapi hatinya tidak nyambung gitu. Nah, itu kan harusnya saling mengerti. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an hadis Nabi kan dikatakan Al-Qur'an itu mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya kan di situ hunna libas itu kan pakaian. Pakaian itu fungsinya banyak ya. Bisa sebagai identitas bisa sebagai penutup ya, bisa sebagai pelindung kan gitu. Maka dari itu komunikasi yang sifat-sifatnya bukan hanya lahiriah tapi batinnya itu juga penting Mas Ferry. Ustadz, jenengan kan juga sering katakanlah orang datang berkonsultasi, minta petunjuk atau saran, Pak keluargaku koyok gini. Nah itu yang paling banyak selama jenengan selain mendampingi lah di lapangan atau menyerap penyuluhan, itu masalah apa Ustadz? Kan kita juga sobat kemana kan perlu tahu ini masalah ekonomi kah, masalah apakah, atau komunikasinya. Nah itu kira-kira gimana? Memang masalah pokok itu memang kalau kita lihat di akhir-akhir seperti sekarang ini ya, itu masalah ekonomi ya. Nah kadang ekonomi terus dibalut dengan komunikasi yang tidak baik. Contoh gini, ada seorang suami, ini terjadi, saya nangani itu. Sebetulnya dia itu bertanggung jawab. Dia kepingin jangan sampai istrinya ini tidak bisa belanja, jangan sampai istrinya ini tidak bisa bayar anaknya sekolah dan lain sebagainya. Tapi dia hutang tanpa sepengetahuan istri. Ya. Niatnya kan baik itu ya. Tapi ternyata di dalam tengah perjalanan macet ya. Akhirnya istri kedatangan penagih ya. Langsung kaget loh. Akhirnya terjadilah konflik seperti itu. Padahal ini niatnya baik, maunya biar tidak mikir, biar lain sebagainya ya. Nah, dalam seperti itu kan juga mestinya harus kita juga harus kalau urusan-urusan besar itu kayak pinjam uang atau apa itu juga harus diketahui kayaknya ya. Karena kalau tidak nantinya justru menjadikan, kecuali kalau memang jelas ya, artinya jelas ini nanti saya bisa nyaur seperti ini. Tapi kalau umpamanya jangka panjang itu tidak ada gambaran untuk jangan coba-coba, nanti justru malah membuat keluarga ini akhirnya retak gara-gara niatnya baik tapi salah dalam komunikasinya seperti itu. Itu terjadi betul, akhirnya bercerai dan tapi akhirnya rujuk lagi. Alhamdulillah. Jadi fenomena yang terjadi di dalam keluarga itu kan luar biasa banyak, mulai dari urusan anak, istri, suami, nafkah, pendidikan dan lain-lain. Tapi jangan tadi menggarisbawahi salah satu kuncinya kan komunikasi. Betul. Ini gini, saya kemarin mendapat pertanyaan, kalau ini kan orang tuanya kan generasi agak tua, anaknya generasi muda, generasi Gen Z katanya, anak-anak itu Gen Z. Itu menjembatani antara dua kepentingan ini terus pun. Jadi anak yang pengen ngalor, ibu pengen itu kan banyak terjadi konflik-konflik seperti itu. Makanya itu juga ada satu riwayat ya yang mengatakan bahwa didiklah anakmu itu sesuai dengan zamannya kan gitu ya. Kita itu sebagai orang tua tentunya tidak bisa menyamakan zaman kita dengan zaman anak-anak sekarang ya. Jadi makanya orang tua sekarang itu dituntut sekali untuk bisa memahami kondisi zaman sekarang itu bagaimana. Contoh ya, ada
orang tua yang enggak ngerti tentang alat komunikasi HP seperti ini. Jadi pokoknya anaknya belum cukup umur, kebutuhan apa dipenuhi, enggak tahu bahayanya gadget itu bagaimana gitu. Kadang enggak ngerti. Enggak bisa buka apa yang ada di dalamnya ya. Pokoknya anaknya enggak pernah keluar ke kamar, pokoknya enggak tahu dia. Kalau dia sudah kemana-mana lah istilahnya. Nah, makanya orang tua sekarang ya memang harusnya dituntut juga untuk bisa memahami. Nah, bagaimana cara tahu seperti itu? Ya tentunya orang tua harus mencari informasi, mencari ilmu atau saling sharing dengan teman. Jadi kalau istri saya ini cerita jadi memang nggak pernah sih keluar rumah, tapi memang informasi itu luar biasa dapatnya itu ya. Jadi tentang memang termasuk memang bukan orang yang jadi aktif di IT, bisa memanfaatkan dengan baik gitu ya. Jadi bisa tahu ini informasi seperti ini, keadaan di luar seperti ini dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya orang tua juga punya tanggung jawab ya. Jadi kalaupun memang mohon maaf kalau memang orang tua ini punya keterbatasan kesibukan ya atau keterbatasan keilmuan, hendaknya mencarikan guru yang baik ya. Jadi mencarikan guru guru yang mempunyai sanad sambung sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau salah cari guru juga repot Mas Ferry. Sekarang itu orang aneh-aneh ya. Gurunya HP sekarang. Iya. HP tak tiru. Akhirnya bingung. Itu. Makanya kalau saya paling aman anak ditaruh pondok Mas Ferry. Pondok. Iya, paling aman itu. Minimal TPQ lah. Iya, minimal TPQ. Kita kenalkan pendidikan agama, kita kenalkan pendidikan akhlak, karakter itu. Dan itu yang paling tepat kan pondok pesantren. Walaupun tidak semuanya pondok pesantren itu bisa mencetak seorang ulama, tapi paling tidak kita ikhtiar kita membekali anak-anak kita. Terus ngeten Ustaz, kalau kita sering mendengarkan membentuk atau membina keluarga sakinah. Lah, konsep keluarga sakinah sendiri terus pundi Ustaz? Iya, jadi memang banyak di tulisan-tulisan di kitab-kitab yang sudah dipelajari ya. Sebetulnya memang kita harus tahu kalau di dalam kitab itu ada hukukuz zaujain ya, haknya suami itu apa, haknya istri itu apa. Itu paling tidak itu untuk modal kita ya. Untuk modal kita melangkah. Makanya sekarang yang menjadi permasalahan di pernikahan itu kurang ilmu Pak Ferry. Di ibarat orang itu mau berlabuh nggak tahu arahnya kemana, nggak persiapan bekalnya itu apa, wis pokoknya budal lah ya. Padahal permasalahan rumah tangga itu nggak sekedar di kasur tok ya istilahnya. Urusannya tuh banyak ya. Kalau anak sekarang itu dikiranya kayak pacaran gitu ya kan kelihatan enaknya dok ya. Nanti kalau sudah berkeluarga, makanya sering saya disuruh bantu untuk mengasih pembinaan atau ngerapak ada manten itu sering saya katakan ini yang paling penting itu adalah keilmuan tentang keluarga ya. Jadi nanti nggak mungkin keluarga itu nggak menemukan ujian, itu pasti akan menemukan ujiannya masing-masing. Jadi harus benar-benar fisik mental itu harus kuat ya. Maka dari itu konsep keluarga sakinah itu ya ngikuti siapa lagi kalau enggak kepada Nabi kita, kepada Rasul kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah ya. Bagaimana kesederhanaannya ya, bagaimana kesabarannya, bagaimana beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang pemimpin, bahkan pemimpin umat ya, sampai akhir zaman masih mau Mas Ferry ikut dondomi bajunya ya itu kan menunjukkan kesederhanaan, ikut membantu tugas-tugas keluarga semuanya ya. Sebetulnya kan mohon maaf ini sering kita rame tentang masalah memasak atau mencuci piring, itu tugas siapa, menyapu rumah tugas siapa ya. Itu sering ini
kalau memang di apa namanya di syariat itu kan memang itu kan semuanya tugas suami sebetulnya. Ya, tapi dalam keluarga ini istri juga apa ya pengen bantu suami. Nah kalau namanya membantu ya ndak ada tuntutan. Jadi iya kadang ada seorang laki-laki itu menuntut pokoknya rumah saya datang harus semua bersih. Ya. Terima beres. Beres lah. Iki keliru ini. Nggak tahu di mana keadaan rumah, bagaimana apa ribetnya ngatur anak, ngatur keluarga dan lain sebagainya. Nah, jadi konsep keluarga sakinah ya tadi itu kembali kepada apa yang sudah dicontohkan kepada kita dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk bisa kita teladani ya. Bagaimana hak-hak keluarga yang harus dipenuhi. Tentunya mohon maaf, masalah nafkah contohnya, nafkah. Sebetulnya nafkah ini kan kewajiban suami memberi nafkah. Ya. Walaupun istrinya kaya pun, istrinya punya pun, lebih kaya, lebih kaya ya. Itu ya juga kita juga punya kewajiban memberi nafkah. Tentunya semampu kita kan gitu. Jadi nafkah itu kan enggak ada ukurannya, sesuai dengan kemampuan. Jadi kalau yang wajib ini belum tersampaikan, belum tertunaikan ya. Jangan sampailah kita memikirkan hal-hal yang apa ya sifatnya itu hanya sekedar apa ya ibarat bikin selamatan besar-besaran ya nih untuk ulang tahun anak. Nggak memikirkan ini kebutuhan pokoknya belum terpenuhi ya. Terlalu jadi hedon mungkin ya. Seperti maksakan diri menyembelih kurban umpamanya ya. Tapi kan mestinya kan itu kan hanya sunnah, tapi ada yang kewajiban yang kadang belum terselesaikan. Ini lagi-lagi ini urusan hutang juga itu banyak. Dia masih punya tanggungan tapi dia korban. Iya, maksudnya melaksanakan hal-hal yang justru itu mestinya bukan kewajiban. Ya. Oh, berarti mengutamakan kesunahan atau bukan sunnah, gaya-gayaan mungkin melupakan kewajiban. Ustaz. Seperti itu. Ustaz. Tadi juga jenengan menggarisbawahi jadi selain komunikasi kan juga ada ilmunya. Nah, ilmu ini kan mungkin yang kelewatan di banyak pihak itu ilmunya. Bagaimana ilmu membangun keluarga sakinah, bagaimana mempertahankan keluarga itu kan ada ilmunya. Termasuk juga bagaimana berkomunikasi dengan baik ada ilmunya. Sekarang kan ngapunten, polanya kan kebalik-balik. Anak dengan dinamikanya aku kepingin disupport semaksimal mungkin. Wah, komunikasinya pokoknya gini Pak. Nah, orang tua sebagai ayah misalnya, sebagai keluarga aku punya hak untuk ngatur misalnya. Ibu supaya ngikuti. Itu kan nek diterus-terus geger. Iya. Gak ketemu Ustaz. Ini menjembatani tiga kepentingan ini komunikasinya harus mundur. Ini pasti ada jalan tengah ini. Iya, betul. Jadi memang dalam keluarga itu sering terjadi seperti itu. Makanya apa ya? Ego ya. Itu ada setiap orang itu punya egois ya, punya ananiyah kalau dalam bahasa Arab itu. Jadi anak nuntut orang tuanya, orang tua nuntut anaknya, istri nuntut suami nuntut ya. Jadi sebetulnya dalam keluarga ini juga kita harus apa ya meletakkan ego kita. Ya. Jadi mana yang kira-kira lebih maslahah, itu yang kita ambil ya, ya. Tentunya juga kita harus mempertimbangkan hal-hal yang seperti yang di awal tadi saya sampaikan, ada sesuatu yang urgent, yang pokok itu harus terpenuhi terlebih dahulu ya. Jangan sampai urusan, makanya sebetulnya dulu sering saya sampaikan di majelis taklim di apa, kalau suami itu sebetulnya kalau kepingin istilahnya suami itu menjadi orang yang benar-benar sayang kepada istrinya, ya penuhilah kebutuhan suami ya. Kadang itu nggak dipahami juga oleh seorang istri ya. Contoh masalah kebutuhan biologis gitu ya. Kadang zaman sekarang itu kan merasa nggak tahu bahwa itu memang kebutuhan pokok bagi seorang laki-laki gitu ya.
Jadi urusan perut, urusan bawahnya perut itu. Ini juga harus bisa menyeimbangkan itu. Jadi maka dari itu kalau harapan saya memang setiap keluarga harus mau membuka diri untuk bisa mengikuti kajian-kajian. Ya, makanya menghidup-hidupkan majelis taklim, menghidup-hidupkan silaturahim. Ini kan diantara bentuk keterbukaan. Jadi jangan kita itu banyak yang istilahnya menutup diri, introvert gitu, ndak mau kepingin tahu bagaimana sih kehidupan di luar. Kadang kita ndak tahu. Yang tahu di lingkup rumahnya nyaman-nyaman saja. Padahal di lingkungannya itu seperti ini keadaannya, dan itu bisa menjadi itu penyebab ya. Penyebab akhirnya masalah, nuntut. Kak iso wis, pokoknya saya sebagai istri harus semua kebutuhan tercukupi. Yang suami juga gitu, ndak wis, pokoknya saya kepengin setiap pulang rumah itu harus bersih dan lain sebagainya. Jadi semua saling menuntut, ndak tahu keadaan ya. Keadaan, bagaimana keadaan istri, bagaimana keadaan anak, bagaimana keadaan lingkungan. Kadang seorang istri ndak tahu kalau suami ini mencari nafkah ini juga bukan hanya untuk keluarga, tapi juga mungkin tuntutan sosial. Umpama diajak temannya masa kita ndak mengeluarkan gitu kan gitu. Kadang nggak mengetahui seperti itu, dikiranya kebutuhan semuanya untuk keluarga kan gitu. Jadi maka dari itu sekali lagi kembali kepada tadi komunikasi yang baik dan selalu menambah keilmuan. Jadi selalu mencari tahu tentang, karena ilmu tidak akan habis. Jadi makanya konsep tolabul ilmi fardhah itu mulai minal lahdi lal mahdi, minal mahdi lal lahdi. Jadi dari ayunan sampai Jadi ada orang itu merasa aku wis tuwek wis ndak mau belajar wis ngene ae bapak lah. Ini kan hal seperti itulah yang akan menjadi masalah juga kepada dirinya nantinya. Jadi terkait keluarga ini kan sobat Kemenak sekalian, banyak sekali hal yang menjadi dinamikanya. Mungkin sobat Kemenak sekalian ingin mendapatkan pelayanan baik konsultasi, komunikasi atau hal-hal lain yang perlu untuk disampaikan, bisa menghubungi kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto di seksi Bimas Islam atau di KUA. Insya Allah dari tim Kemenak, penyuluh dan seluruh stakeholder yang ada siap membantu panjenengan semua. Ustadz, harapannya terkait pembinaan keluarga sakinah, jenengan kan sudah banyak pengalaman makan asam garam istilahnya untuk keluarga ini. Harapan jenengan untuk anak-anak muda kita atau keluarga kita yang ada, kan ada istilah pengantin tuwek. Yang muda ini bagaimana mempertahankan istilah keharmonisan terus yang lain. Karena saya yakin yang muda-muda ini potensinya besar. Kalau tidak dijaga dengan baik, tidak berkomunikasi dengan baik, tentunya rawan kepleset. Kira-kira harapannya bagaimana, Ustaz? Ya, jadi harapannya tentunya pertama kita harus bisa mencari lingkungan yang baik, Mas Wari. Jadi ternyata faktor lingkungan itu juga menentukan. Kadang itu anak sebaik apapun kalau gak tepat lingkungannya ya, itu juga akan katut ya. Jadi kalau dalam hadis almar'u ala dini khalili ya. Jadi seseorang itu akan terbawa oleh temannya. Sering itu terjadi banyak kasus ya. Ini anak saya itu baik, iya. Tapi ternyata teman-temannya ikut narkoba dan lain sebagainya. Katut-katut kan gitu. Jadi pertama itu lingkungan kita jaga ya. Terus juga kita ikhtiari terus bisa menambah keilmuan ya. Dengan cara apa? Keluarga itu yaitu tadi mencari guru yang baik ya. Terus juga selalu konsepnya keluarga itu bukan hanya keduniaan, Mas Heri. Jadi selalu diingatkan anak itu bahwa hidup ini bukan hanya di dunia ini sementara. Ya. Dan nanti hidup yang abadi kita nanti ketika kita sudah
menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Disitulah nanti akan semuanya akan terbuka ya. Makanya dikatakan ad-dunya mazra'atul akhirah kan gitu. Dunia ini ladang untuk kita nanti di akhirat. Jadi setiap kita berbicara dengan komunikasi dengan entah itu anak kita dengan istri kita selipkan hal-hal seperti itu. Artinya bahwa bukan kita ini di dunia ini memang tempat bercocok tanam itu ya tempat sulit gitu loh, tempat ujian, tempat cobaan. Jadi kita siap ya, siap. Jadi enggak ada istilahnya orang itu kepingin enak di dunia itu enggak ada konsepnya orang beriman itu. Makanya dikatakan ad-dunya sijnunil mukmin. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin. Artinya enggak enak penjara ya. Kita harus dituntut sholat, dituntut baik dengan orang. Baik dengan orang itu loh, bukan hanya orang yang baik Mas Ferry. Orang enggak baik kita harus tetap baik. Lah itu kan sejati kita harus kita tetap baik. Tetap baik. Angel. Lah itu kan angel itu. Nah, karena kalau orang beriman enggak akan sulit. Karena apa? Kita hanya sementara saja. Kita sakit juga sementara. Kita sedih juga sementara ya. Pokoknya di dunia ini enggak tempat nyantai-nyantai yang enggak. Tempat asli kita nanti ketika kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus juga tidak lupa kita selalu berdoa ya. Berdoa minta kepada Allah keluarga kita diberi keluarga yang sakinah, anak-anak kita diberi anak yang soleh solihah ya. Tadi ada satu amalan di sholat itu, di sujud terakhir itu kita tambahi dengan doa Robbi habli minas sholihin. Itu penting karena kesolehan anak ini enggak bisa kalau Allah tidak campur tangan. Iya, campur tangan itu ya. Makanya orang dulu itu orang anak jadi ya istilahnya itu riadohnya orang tuanya. Tirakatnya orang tuanya, mbah-mbahnya dulu. Jadi kita jangan berbangga aku iso ngene, enggak bisa. Itu kita ini juga hasil dari doa orang-orang terdahulu kita. Lah itu penting. Kita juga harusnya seperti itu. Nanti kita minta dzurriyyah kita minta anak turun kita menjadi anak turun yang soleh-solehah dan menjadi aset nantinya kita kalaupun sudah menghadap Allah menjadi waladun solihun yad'ulah yang selalu anak yang mendoakan orang tuanya. Jadi seperti itu Mas Ferry. Semoga kita semuanya keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita juga menjadi anak yang nurut, anak yang soleh-solihah dan insya Allah juga membanggakan orang tua dan masyarakat serta nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Sobat Kemenak sekalian, demikianlah obrolan kita dengan Ustadz Waji. Sebenarnya yang ingin kita gali ini Ustadz luar biasa banyak, tapi jenengan ini sibuk, banyak pengajian, banyak kegiatan, banyak binaan. Jadi mungkin nanti di lain waktu kita bisa menyambung untuk diskusi atau ngobrol-ngobrol dengan tema yang lebih menarik. Demikian Sobat Kemenak sekalian, kajian kita pada kesempatan ini. Saya Ferry Mahendra Kurniawan sebagai host dan Ustadz Waji pamit, mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.